Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kesempatan malam hari ini kita dipermudah kembali untuk duduk dalam majelis ilmu yang mugi-mugi dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, di mana kita sudah masuk hadis 162. Masih dalam bab perintah menjaga sunnah-sunnah Nabi dan adab-adabnya. Terakhir yang kita bahas hadis 161 dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ada sebuah rumah di Madinah malam hari itu terbakar. Ada sebuah rumah di Madinah malam hari itu terbakar. Kemudian Rasulullah SAW dikabari tentang hal itu. Beliau jawab, inna hadhin nar aduwwul lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum. Api ini sebenarnya adalah musuh bagi kalian. Maka kalau kalian tidur, padamkanlah api tersebut. Padamkanlah api tersebut di dalam rumah. Hadisnya muttafaqun alaih. Apa kesimpulannya kemarin? Disuruh untuk matikan api ketika akan hendak tidur. Kalau matikan lampu, apa kesimpulannya kemarin? Hadisnya bicarakan tentang apa? Api apa lampu? Api. Maka kita terapkan hanya untuk api saja. Tekstualnya seperti itu. Adapun untuk lampu terserah. Di sini kita bahas masih seputar mematikan api. Adapun yang di buku kalau diterjemahkan lampu, coret lampunya. Salah terjemah. Ada nggak kata lampu? Ada. Dalam kurung lampu. Coret aja. Penerjemah kurang paham tentang hal ini. Karena pahami hadis secara tekstual. Tekstual dulu, nggak bisa dimaknakan ke makna yang lainnya kecuali ada peluang untuk merubah ke makna lainnya. Kalau tidak ada, nggak bisa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika jelaskan hadis ini juga mengkritik yang dimaksudkan adalah matikan api. Adapun matikan lampu, memang kalau dari sisi kesehatan itu punya manfaat, silahkan. Namun kalau menyatakan itu sampai larangan seperti hadis ini, wallahu alam, tidak ada dalilnya. Nah sekarang kita bahas dari bagian menjaga sunnah Nabi SAW, kita jaga dengan ilmu. Dan dengan kita itu belajar, sunnah-sunnah Nabi SAW itu terjaga. Dan kali ini kita lihat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bagaimanakah ilmu
itu disifatkan seperti air hujan, sedangkan hati kita yang menerima ilmu itu dimisalkan dengan tanah. Saya ulang, di dalam hadis ini nanti diterangkan, hujan ini ibarat untuk ilmu, tanah itu ibarat untuk hati yang menerima ilmu. Maka kita akan lihat bagaimanakah pengaruh hujan itu terhadap tanah. Berarti kalau ini ibarat, berarti nanti pengaruhnya ilmu terhadap hati. Nanti kita akan lihat di hadis 162 masih dari Abu Musa. Monggo dibaca. Dari Abu Musa radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang dengannya oleh Allah mengutusku bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Sebagian bumi ada yang baik, sehingga dapat menerima air dan menyimpannya, kemudian menumbuhkan rerumputan dan tetumbuhan yang lain. Sebagian ada yang gersang atau keras, tapi dapat menampung air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan bumi yang kering yang mengandung air itu, sehingga manusia bisa minum, bisa menyirami, bisa bercocok tanam darinya. Sebagian lagi adalah tanah berbatu yang tidak bisa menyimpan air dan tidak dapat pula menumbuhkan rerumputan. Demikianlah perumpamaan orang yang pandai dengan agama Allah dan ilmu atau petunjuk-petunjuk dari Allah yang bisa memberi manfaat pada dirinya. Dia belajar hingga pandai lalu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli dan yang tidak dapat menerima petunjuk ajaran Allah yang dengannya aku diutus. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Muslim nomor 2282. Baik, hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat. Bisa ditulis tanah ada 3 jenis. Yaitu 1, tanah thayyibah, tanah yang baik, thayyibah atau tanah yang baik. 2, itu tanah ajadib. 2, itu tanah ajadib yang hanya bisa menampung air. 3, tanah ki'an. Ki'an pakai Q ya. Itu tanah yang tidak bisa membuat tanaman tumbuh dan tidak bisa menampung air. Tanah yang tidak bisa membuat tanaman tumbuh dan tidak bisa menampung air. Coba ulang, tanah pertama apa? Tanah thayyibah, tanah yang baik, tanah yang subur. Berarti nanti kalau sifat tanah yang pertama tanah tersebut itu bisa numbuhkan tanaman bisa tumbuh di situ, bisa juga menampung air bisa tertampung di situ.
Sifatnya dua ya. Tanaman bisa tumbuh, yang kedua bisa menampung air. Tanah yang kedua namanya apa? Ajadib. Oke, Mbak. Ajadib. Apa dengarnya tadi? Tanah bisa nampung. Hah? Bisa nampung. Tanah apa? Bisa yang menampung. cuma bisa menampung saja. Dia tanaman nggak tumbuh, namun masih bisa menampung air. Apa itu contoh tanahnya itu? Danau. Nah, tanahnya bisa kayak gitu. Telogo ya. Ya. Terus tanah yang ketiga namanya apa? Anak kian. Kian. Apa sifatnya? Tanaman tidak bisa tumbuh. Tanaman tidak bisa menampung air. Nah, di sini dikatakan inna masala ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilm. Sesungguhnya permisalan yang Allah mengutusku dengannya ada ilmu dan petunjuk dan ilmu itu seperti ghaitsin. Kama sali ghaitsin as-saba ardhan. Seperti hujan. Hujan di sini diberi catatan, hujannya bukan hujan yang bawa banjir. Namun hujan yang bermanfaat. Istilahnya itu dengan ghaisan. Dengan ghaisin. Hujan yang bawa manfaat. Ingat ya, ini sifat dari ilmu dan petunjuk. Sifat dari petunjuk dan ilmu. Jadi ilmu sifatnya kayak gitu. Diibaratkan seperti hujan. Hujan yang bagaimana? Bawa banjir enggak? Enggak. Bukan hujan yang bawa mudarat, bukan hujan yang bawa banjir, bukan hujan yang bawa petaka, bukan. Hujannya hujan manfaat. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Nanti tanah yang menerimanya itu ada tanah yang thayyibah. Tadi yang pertama. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsir. Yang dimana tanah tersebut nanti menampung air dan menumbuhkan nerumputan dan tumbuh-tumbuhan. Rumput tumbuh, tanam-tanaman juga tumbuh, tumbuh-tumbuhan di situ tumbuh. Itu tanah apa tadi namanya? Thayyibah. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'a Allahu an-nasa fasharibu minha wasaka wa zara'u. Tanah jenis kedua adalah ada tanah yang ajadib, cuma bisa menahan air saja atau menampung air. Allah memberikan manfaat dengannya untuk manusia, mereka bisa minum di situ darinya, bisa juga memberikan minum pada yang lainnya, misalnya pada hewan. Wazara'u, bisa digunakan untuk bertanam. Tanah apa nama kedua tadi? Ajadib. Berarti sifatnya cuma bisa menampung air saja, nahan air tadi di atasnya. Yang lainnya bisa manfaatkan. Ada yang minum, ambil di situ. Ya, ada yang mau beri minum pada hewan ternak, ambil juga di situ. Ada yang mandi bisa nggak ya? Oh, bisa saja. Yang penting nggak pipis dalam kolam. Karena ada hadis yang katakan dilarang kencing di air yang tergenang. Kenapa demikian? Hah? Apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Apa mudaratnya? Satu, najisnya menyebar. Kok tiba-tiba kok ada yang metu langsung samping kanan kirinya mudarat. Ya toh? Ganggu orang berarti.
Yang kedua najis. Terutama tadi pada kolam yang tidak mengalir. Kalau air laut boleh enggak? Berarti nyemplung di air laut boleh pipis di situ. Tergantung juga. Ada enggak samping kanan kirinya? Tapi air laut enggak kan? Enggak kayak gitu. Berarti kalau ada yang mandi di kolam renang terus menyelam sampai 2 meter, 1 meter, terus pipis itu boleh enggak? Boleh enggak? Nah, pernah berarti enggak mau jawab. Enggak boleh. Iya kan? Enggak boleh. Itu kencing di air tergenang. Sama seperti larangan juga mandi junub di air tergenang. Sama juga mudaratnya. Enggak boleh. Kalau air yang enggak tergenang sah-sah saja. Atau air yang dia pakai sendiri. Setelah itu dia lepas itu tutupnya terus dia buka itu. Orang lain enggak manfaatin. Namun kalau junub datang ke Telogo misalnya, ya, terus mandi situ nggak boleh. Air laut boleh. Ya. Air laut boleh nggak? Boleh, karena nggak ada pengaruh. Air laut luas. Nah, akhirnya intinya di sini ajadib itu bisa menahan air hujan. Orang-orang bisa manfaatin. Namun bagi yang tanah ini dapat manfaat enggak? Dia cuma nahan saja, dapat manfaat enggak? Tidak. Rerumputan tidak tumbuh di situ. Namun orang lain memanfaatkannya. Tanah yang ketiga namanya apa? Ki'an. Wa asaba ta'ifatun minha ukhra. Dan ada juga air hujan itu turun ke tanah yang lainnya. Innama hiya ki'anun. Ada situ namanya tanahnya adalah ki'an. La tumsiku ma wa la tunbitu kala'ah. Air tidak bisa tertahan, tanaman juga tidak bisa tumbuh. Jadi nggak ada manfaat. Air hujan turun, apa istilah tanahnya ini? Jadi ngalir saja gitu, tidak bisa tertampung. Juga tidak bisa tanah ini ambil manfaat untuk tumbuh tanaman-tanaman di situ, tidak bisa. Ada tanah yang jenis yang ketiga seperti itu. Lalu Nabi SAW katakan, fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itulah permisalan orang yang faqih dalam agama Allah. Wa nafahu bima ba'asani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Orang yang pertama itu dia faqih. Kemudian Allah memberikan manfaat dengan ilmu yang tadi diberikan kepadaku. Berarti orang yang pertama itu bisa punya ilmu tadi, berarti manfaat untuk dirinya ilmunya dan bisa ajarkan pada orang lain. Alima wa 'allama. Dia punya ilmu, ya kan, tertahan tadi kan ilmunya, seperti air tadi tertahan ya, manfaat untuk dirinya berarti. Dia seperti tanaman, subur, tanamannya tumbuh. Kemudian yang kedua, dia bisa ajarkan pada orang lain. Sudah paham, ngulang lagi ke yang lainnya, biar yang lainnya juga dapat manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana berarti? Yang tanah apa tadi? Ajadib. Cuma bisa nerima saja, nggak bisa ilmunya manfaat untuk dirinya. Orang lain dapat manfaat nggak? Iya, dia ngulang pada yang lainnya, dia ajarkan pada yang lainnya dapat manfaat. Orang yang ngambil manfaat bisa dapat kebaikan. Dia yang ngambil manfaat lebih paham daripada dia yang menerima ilmu. Orang yang ngaji ada seperti itu, orang paham-paham. Namun kalau ada yang nanya, dia sampaikan gini-gini. Oh, yang ini nerima ilmu, nerima hadis tadi. Oh, saya tahu maksud hadis ini, gini.
Yang tadi belajar cuma dengar saja, dia cuma bisa nampung saja, terus dia sampaikan pada yang lainnya, belum paham-paham. Itu yang kedua. Masih baik nggak? Masih baik atau tidak? Masih beri manfaat pada yang lainnya kok. Yang ketiga, wa masalu man lam yarfa bidzalika ra'san. Ada orang yang tidak ambil peduli. Walam yakbal hudallah, dia juga tidak menerima petunjuk dari Allah. Allazi ursiltu bih, yang diutusnya ilmu itu padaku. Berarti ada yang ketiga yang nolak. Ya, ilmu ada di tengah-tengah dia. Ngaji enggak? Enggak mau ngaji. Kalau disampaikan, nampung enggak? Enggak juga. Apalagi ngajarkan pada yang lain. Walaupun mungkin ada di samping masjidnya, walaupun ada di samping rumahnya, itu majelis ilmu samping rumahnya, atau masjidnya itu samping rumahnya juga. Cuma lompat pagar aja itu bisa itu. Ada yang nggak lupa pagar, buka pintu aja. Nah, mau ekstrimnya kayak gitu. Atau bahkan toanya itu pas di atas ini, pas corongnya itu depan rumahnya itu, toa itu, ya, toanya itu dipasang di situ. Atau kalau enggak dia di menara atas, pas di lantai 2-nya itu pas itu toanya di depannya aja. Jadi mau bangun azan subuh juga bisa, juga enggak bangun-bangun. Ya, toa pas depannya itu. Mau pengajian yuk, corongnya langsung di situ juga, enggak mau nerima. Maka keadaannya itu ada 3, ya kan? Ada 3 tadi. Taib. Sekarang faedahnya dari hadis tadi. 1, ilmu dapat menyuburkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Ilmu bisa apa? Menyuburkan hati, menghidupkan hati. Sebagaimana hujan itu bisa menyuburkan tanah. Ada tanah yang mati, hujan datang terus, tanah tersebut bisa hidup lagi. Maka ilmu demikian. Asalnya kalau kita posisinya itu orang awam, belum tahu apa-apa, dengar ilmu, dengar Al-Quran, hadis, itu mau nerima. Hati masih bersih itu, belum penuh dengan kotoran-kotoran syubhat, belum penuh dengan kerancuan-kerancuan, belum tercampur dengan pemahaman-pemahaman sesat. Nerima gitu, oh iya ya, seperti ini ibadahnya, oh seperti ini mentauhidkan Allah, oh seperti ini ya ilmu tersebut. Hatinya jadi kuat lagi. Berarti kalau ilmu itu bisa menghidupkan hati, berarti bagi yang gelisah, galau, punya masalah-masalah, paling jadi obat yang manjur adalah hadiri majelis ilmu. Iya kan? Bukan di kafe-kafe, apa imo kiri apa tempat ngumpulnya ya iki ya. Angkringan. Apalagi? Pos ronda. Neng pos ronda guru main kartu. Iya toh? Dolanan kartu toh? Kalau enggak kartu ya catur. Kalau enggak catur ya ngomongin orang. Ngomongin orang ya kayak ibu-ibu nanti jadinya. Iya, dengerin terus gosipin orang lagi. Wah, pokok senangi gosip. Jadi nggak manfaat, hati malah jadi rusak. Kalau majelis ilmu jadi tenang. Namun majelis ilmunya juga yang manfaat, bukan majelis ilmu yang gibahin orang. Majelis ilmu yang ada Al-Qur'annya, dalil-dalilnya saking Al-Qur'an, hadis gitu. Kalau hidupkan hati, kemudian bisa berubah
Ya, hatinya jadi hidup, yang sebelumnya malas kok jadi rajin, yang futur itu kembali lagi semangat, yang paginya itu sibuk dengan dunia yo jadi semangat lagi ibadah, yang paginya yang ngurus pakan ngarit, iya toh, ngurus sapi, ngurus bengkelnya, nah itu jadi hidup lagi. Nah itu sifat ilmu kayak begitu. Ilmu itu hidupkan hati tadi. Apalagi sudah tersibukkan dengan dunia. Luangkan waktu, walaupun seminggu sekali, coba lihat. Lumayan kan? Lumayan daripada enggak. Wong kita paling wajib itu khutbah Jumat kok seminggu sekali. Iya toh Pak? Namun keterlaluannya khutbah Jumatnya bagus-bagus, yuk kita sendiri yang tidur. Hobinya itu pas khutbah Jumat. Ngorok lagi. Khutbahnya bagus, nggak boleh salahkan khutbah terus. Ya, khutbahnya itu semangat sekali. Ini ya Allah, ini kemarin tidur lagi, ini tidur lagi. Ya berarti ya jamaahnya ini. Ngelan ya jamaahnya itu. Itu padahal itu kadar wajibnya itu pas khutbah Jumat itu kan, betul kan? Nah, itu kalau dengar baik-baik hatinya jadi semangat itu pas hari Jumat. Itu saja nggak mau ngambil manfaat, coba lihat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, orang dalam mengambil ilmu itu bertingkat-tingkat. Orang yang dalam mengambil ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tadi? 3. Berarti yang pertama mengambil terus mengajarkan. Ya tak? Mengambil ilmu terus mengajarkan. Bisa jadi dia ngambilnya nyatet, atau dia rekam dalam pikirannya, dia catat dalam bukunya, tambah lagi dia ulang-ulang, terus dia nyampaikan pada yang lain. Yang kedua apa? Ilmu tadi ditampung dan disampaikan. Ilmunya ditampung dan disampaikan pada yang lain. Dia cuma tampung saja, terus dia ajarkan. Sebagian guru ada yang seperti kedua ini. Ya, kita mungkin pernah dapat di sekolah juga. Ini kok guru ngajarin kita kok kita nggak paham-paham ya. Namun pas kita belajar sudah dapat ilmu tadi, oh saya coba ulang lagi nih, ulang lagi. Oh kok paham. Atau mungkin dapat dari guru yang lainnya lagi nyampaikan kayak gitu. Oh ini kok baru paham ini. Padahal sama kemarin itu ilmunya dari buku ini juga. Namun dia nggak bisa pahamkan kita. Ilmunya manfaat sebenarnya. Kita hanya bisa nampung tadi. Kita sampaikan ke yang lainnya malah terangkan ke kita. Oh ini kayak gini pemahamannya. Terus yang ketiga apa? Tingkatan yang ketiga, yang menolak ilmu. Yang menolak ilmu. Bapak ibu-ibu, kalau ini dalam tingkatan ilmu hadis ini ada. Kalau yang pertama tadi, kalau dalam tingkatan ilmu hadis nih, dia itu hafal hadis kemudian jelaskan pada yang lainnya dengan pemahaman yang benar. Dia dengar hadis kan, tampung itu manfaat untuk dirinya, dia paham, terus nyampaikan pada yang lainnya dengan pemahaman lagi, bukannya dengan hafalan. Yang kedua, orang ini cuma hafal hadis, nampung saja. Dia dengar dari gurunya hadisnya kayak gini-gini, dari sepulan, hafal dia. Kemudian nyampaikan ke yang lain. Bisa jadi juga Al-Quran. Ada yang hafal Quran, ya seperti nomor 2. Hafal bisa, namun terangkan, coba ayat ini kamu tahu nggak ini maksudnya kayak gimana? Tafsirannya seperti apa? Belum bisa terangkan. Namun punya manfaat karena dia ada hafalannya. Namun lebih manfaat lagi kalau
hadisnya atau Qur'annya itu dia hafal, paham, sampaikan pada orang lain dengan hafalan dan juga paham. Yang ketiga itu marotibnya atau tingkatannya adalah ya tidak mau ambil bagian sama sekali untuk menghafal ataupun mengajarkan pada yang lainnya. Kalau hadis di sini berarti dia tidak mau hafal, kemudian tidak mau menyampaikan juga karena memang sudah tidak punya ilmu apa-apa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ini dalam hal kalau tadi nerima ilmu, ini juga tentang masalah memilih guru. Pilihlah guru yang bukan sekedar menghafal saja, namun memberikan pemahaman yang baik. Namun memberikan pemahaman yang baik. Bukan sekedar apa? Hafal saja. Karena tingkatan yang pertama tadi itu ada gurunya berarti. Gurunya gimana sifatnya? Ya, dia itu punya hafalan terus memberikan pemahaman yang baik, bukan sekedar menghafal saja. Ada yang hafalannya luar biasa. Namun dari sisi pemahaman gak pas itu nyampaikan. Nyelisih pendapat-pendapat ulama atau dia buat suatu yang pemahaman yang di luar dari pemahaman Al-Quran dan hadis atau yang dipahami oleh para ulama. Dan ingat para ulama itu ingatkan dalam memilih guru jauhi. Seperti kata Imam Malik bin Anas katakan ada 4 guru yang mesti dijauhi. Ada 4 guru yang mesti dijauhi. Satu, yang tidak punya ilmu. 2, pendusta. 3, tadi yang kedua apa? Pendusta. 3, pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah. 4, orang yang tidak faqih atau tidak paham walaupun dia banyak amalan. Walaupun dia banyak amalan. Ulang. 1, ini perkataan siapa tadi? Malik bin Anas, Imam Malik. 1 apa? Orang yang tidak punya ilmu. 2, pendusta. 3, pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah. 4, orang yang tidak faqih walaupun punya banyak amal. Yang pertama, orang yang tidak berilmu. Kalau fenomena zaman ini baru hijrah beberapa waktu saja sudah langsung bisa keluar-keluar di mana-mana. Nyampaikan ilmu A, ilmu B sampai fatwakan A dan B. Misalnya dia baru hijrah atau baru masuk Islam, tugasnya yang utama belajar dulu sampai matang dulu. Bukan sampaikan ilmu dulu. Sama juga dengan fenomena artis-artis saat ini itu. Ya. Ilmu nggak matang dia, belum matang karena baru 1-2 kali gitu. 1-2 kali, 3 kali dia belum rutin, belum punya ilmu-ilmu dasar. Sudah pokoknya bisa nyampaikan apa-apa.
Ya itulah kayak bapak ibu-ibu kalau tahu di TV itu gimana kalau acara-acara islami itu. Ya. Punya ilmu dulu, harus punya ilmu. Gak bisa cuma sekadar, wah saya ini sudah ini punya pengalaman ini. Gak bisa. Ilmu itu dengan pengalaman gak bisa. Ilmu cuma sekedar pengalaman saja hidup gak bisa. Ilmu itu punya dasar Al-Quran, hadis. Ada yang jadi artis berubah, kemudian dia nyampaikan hadis, dia bilang itu kata guru saya. Saya cek lagi, itu kata guru siapa? Itu sabda Nabi SAW, bukan kata gurumu. Itu Nabi SAW bersabda itu. Enggak paham kalau itu hadis. Ya. Dia sebutkan hadis itu barang siapa kumpul di rumah Allah, kemudian membaca kitabullah. Itu kata guru saya, siapa yang kumpul di rumah saya. Itu gurumu dari mana? Itu sabda Nabi SAW, itu sudah ma'ruf di mana-mana kayak gitu. Itu sudah kalau ditulis itu, kalau mau orang-orang rame datang, ini jadi artis di film apa? Masa jadi artis di film apa sudah langsung gelar macam-macam? Ada yang khutbah Jumat berulang kali saja itu belum tentu itu sampai disebut ahli ilmu, itu belum. Ini sudah khutbah Jumat di mana-mana. Belum itu. Sudah khutbah Jumat ya sudah naik mimbar 1000 kali. Belum juga. Harus punya dasar ilmu. Mau nyebut dia ahli ilmu atau bukan, ada backgroundnya. Gak bisa. Harus belajar dari yang pakar, yang ahli. Maka Imam Malik ingatkan yang pertama, ini fenomena akhir zaman kayak gitu. Cuma lihat karena statusnya saja, pintar ngomongnya, orator, ya toh, retorikanya bagus. Tambah lucu, tambah buat orang nangis, buat orang terharu, doa-doanya itu luar biasa. Ya, belum tentu itu ahli ilmu. Yang kedua apa? Pendusta. Walaupun dia tidak pernah berdusta buat hadis palsu, namun dia berdusta di kondisi yang lain. Ya, itu para ulama terangkan. Walaupun dia berdusta di kondisi yang lain, dia jadi cacat di situ dalam ilmunya. Tadi kan pendusta kan? Kalau buat hadis palsu berarti dusta atas nama Nabi SAW kan? Itu jelas tidak diterima. Ini juga sama, dia berdusta di kondisi yang lain, bukan dalam ilmu ini, ya. Ilmu ini dia sampaikan dengan amanat, namun dusta pada kondisi yang lain, kita tahu cacat ilmunya. Diingatkan oleh Imam Malik kayak gitu. Terus yang ketiga apa? Pengikut hawa nafsu. Karena tergantung selera dia sampaikan nanti. Ini hadis dia baca, ayat Al-Quran dia baca gitu. Pemahamannya gimana? Kalau nggak pas dengan pemahamannya dia nggak mau nyampaikan. Kalau pas dia semangat nyampaikan. Namun kalau nggak pas dengan pemahamannya, dia lompat dulu, hapus dulu ini, nggak dulu disampaikan saat ini. Bukan karena suatu masalah, namun karena memang nggak pas dengan hawa nafsunya tadi, atau disebut dengan ahli bid'ah, selalu dukung saja ya amaliyah dia yang gitu jauh dari tuntunan. Padahal Rasulullah SAW tidak ajarkan. Yang keempat, orang yang tidak faqih, tidak paham, walaupun punya banyak amal, sehingga penyampai ilmu itu nggak mesti lihat dari penampilan, nggak mesti lihat yang jenggotnya paling lebat, nggak, atau melihat dari apa, jidatnya apa, hitam, paling hitam misalnya, nggak juga. Lihat dari keilmuan, bukan lihat dari banyak amalnya, atau bukan lihat dari penampilannya. Kan kita pernah baca hadis tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa waktu di bab taubat dulu. Pembahasan taubat. Pernah kan? Nah,
Dia diarahkan pertama kali pada siapa? Pada ahli ibadah. Ahli ibadah itu maksudnya siapa? Ini orang yang secara fisik, penampilan itu solehnya bukan main. Namun dia nggak berilmu. Solehnya itu gimana ya kalau kita di zaman ini ya? Pokoknya mungkin surbanan gitu. Ya, jenggotan, gamisnya luar biasa. Mungkin tambah wangi lagi. Mungkin kalau jenengan tuh lihat mau cium tangannya itu masuk gini, masya Allah ini luar biasa berkahnya gitu. Ya. Ini dia lihat ketika ditanya, saya tobatnya masih diterima nggak? Saya sudah bunuh 99 nyawa. Orang ini yang cuma modal ahli ibadah jawab tobatmu tidak diterima. Yang ini dia emosi. Masa saya nggak tobat nggak terima? Sudah dihabiskan lagi jadi 100 nyawa telah dihabiskan. Masih pengen taubat lagi. Kemudian carilah, dia tanya, mana ahli ilmu tempat saya itu bertanya ini. Saya penting sekali untuk bertanya. Ditunjukkanlah kepada alim, ahli ilmu. Ditanya, saya sudah bunuh 99 nyawa plus 1. 100. Ya, 100 nyawa sudah dibunuh. Tobat saya masih diterima enggak? Alim ini jawab, tobatmu masih diterima. Siapa yang membuatmu putus dari rahmat Allah? Enggak ada. Namun syaratnya kalau kamu mau diterima tobatnya, pindah tempat. Kamu ini tempat ini rusak ini. Pindah ke tempat yang baru yang di situ kamu bisa beribadah kepada Allah dan punya teman-teman juga yang nanti beribadah kepada Allah juga, mendukungmu, berarti menyupportmu. Ada yang dukung, ada teman kan? Dia bisa beribadah pada Allah juga punya teman. Ketika itu diarahkan ke situ, benar dia. Ahli ilmu arahkan yang benar. Maka bukan sekadar penampilan saja. Namun dia tunjukkan dia ini ahli ilmu. Dia fatwanya benar. Membuat orang tidak putus asa dari rahmat Allah walaupun telah membunuh 99 plus 1 jadi 100 nyawa. Sudah genap 100. Tobatnya diterima nggak berarti? Diterima. Karena kejadiannya itu beralih lagi kepada pembahasan orang ini ketika ingin dicabut nyawanya, malaikat siksa, malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Dan jadi perdebatan di antara dua malaikat. Malaikat rahmat bilang, ini orang ini sudah taubat kok, ini mau pindah ini. Malaikat azab bilang, dia belum nyampe ke tempat tujuan, dia jatah saya. Akhirnya tukaran ketika itu, rebutan itu. Apa yang terjadi? Allah takdirkan jarak dia ini lebih dekat ke tempat tujuan, maka disuruh ukur. Ada malaikat penengah suruh ukur itu. Kalian ngukur saja mana jaraknya yang lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke tempat tujuan, tempat dia itu berhijrah, berarti dia itu orang yang baik. Malaikat rahmat silakan ambil. Namun kalau dia lebih dekat ke tempat awalnya dulu, berarti silakan diambil oleh malaikat azab. Akhirnya Allah tentukan, takdirkan jaraknya lebih dekat ke tempat tujuannya. Akhirnya diambil nyawanya oleh malaikat rahmat alias tobatnya diterima walaupun belum sampai ke tempat tujuan karena sudah niat tobat. Innamal a'malu bin niat. Sudah ada situ, sudah niatan. Tugas kita tidak boleh buat orang putus asa dari rahmat Allah. Maka rawan sekali kalau orang itu cuma modal penampilan, nggak punya ilmu, nggak paham. Mau menyampaikan itu nggak bisa. Ya, cuma modal semangat. Ya, modal semangat pergi ke masjid-masjid ceramah. Go apa? Punya tahu sendirilah. Lihat, bukan modal semangat saja mau pergi berdakwah. Harus apa? Modal apa? Ilmu. Ilmu itu yang penting. Enggak hanya nanti sampaikan ketika di masjid, ini fadilah sholat kayak gini, ini fadilah puasa seperti ini, fadilah sedekah seperti ini, cerita sahabat kayak begini. Enggak cukup itu, Bapak Ibu. Pemahaman. Ya, sekarang taruhlah ini orang sudah tobat ini. Sekarang kamu arahkan kemana coba? Gimana ngajarkan dia itu wudu, gimana ngajarkan dia sholat, gimana ngajarkan dia tayamum, gimana ngajarkan dia mandi junub. Kan gak hanya suruh dia masuk Islam saja, gak suruh dia ngaji saja kan. Ada pembahasan-pembahasan rincinya di sini.
Nah itu butuh ilmu. Ada yang paham untuk menyampaikan, sehingga yang belum paham ini akhirnya jadi paham. Maka Imam Malik tadi katakan jauhi 4 sifat, ya. Bagi yang ingin belajar, jauhi 4 guru semacam ini. 1 itu orang yang tidak punya ilmu alias bodoh. 2 itu pendusta. 3 itu pengikut hawa nafsu. 4 itu adalah orang yang tidak paham walaupun punya banyak amalan. Kembali ke hadis tadi. Hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya kita diajarkan ada yang punya derajat lebih tinggi dalam sisi keilmuan. Maka ambil dari guru yang punya ilmu dan punya pemahaman yang baik. Dia tidak hanya mengajarkan hadis saja, mengajarkan Quran saja, namun bisa menjelaskan dengan pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik gimana? Kadang ayat Al-Quran dipahamkan dengan ayat Al-Quran lainnya, atau Al-Quran dipahamkan dengan hadis Nabi SAW, atau Al-Quran dipahamkan dengan perkataan para sahabat, atau Al-Quran dipahamkan dari sisi bahasa. Hadis juga demikian, ada pemahaman cara penafsirannya. Maka ada ilmu dalam masalah menafsirkan hadis. Ya, ada kosakata yang belum paham, ada ulama yang terangkan ini. Maka hadisnya akhirnya jadi paham. Setelah hadis tersebut dicek dulu kesohihan dan kedhaifannya. Kalau Bukhari Muslim sudah beres. Kalau tadi ini hadis dari Abu Musa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beres berarti. Sudah sahih. Tinggal pemahamannya, memahami hadis ini itu seperti apa. Ada cara pemahaman. Gak bisa kita letterlek kemudian baca artinya kita pahami sendiri, gak bisa. Ada ulama yang pakar, ada ulama yang paham. Nanti yang nuntun kita untuk belajar. Dan ingat, sengaja saya sebutkan tentang guru di sini. Belajar itu tidak bisa dengan otodidak. Dengan guru itu akan lebih singkat dan lebih banyak manfaat. Ada 3 manfaat belajar dengan guru. 3 manfaat belajar dengan guru. 1, lebih cepat paham. 2, waktunya lebih singkat. 2, waktunya lebih singkat. Apalagi umur kita terbatas. 3, bisa belajar adab dari seorang guru. Bisa belajar adab dari seorang guru. Ulang, 1 apa? Lebih mudah paham. 2, waktunya lebih singkat. 3, bisa belajar adab dari guru. Coba lihat, tadi yang pertama lebih mudah paham karena gurunya pahamkan. Ini cara mengartikannya kayak gini, pemahamannya seperti ini. Kalau baca dari buku saja, otodidak, nggak bisa ada pemahaman kayak begini, kecuali dia butuh lagi banyak menelaah untuk memahami. Yang kedua apa? Waktunya lebih singkat. Ya, waktunya lebih singkat. Dia nggak banyak literatur gitu untuk baca. Oh ini bacanya di mana lagi, bacanya di mana lagi. Guru sudah merangkum itu. Apalagi belajar dari guru yang banyak menelaah. Kitabnya banyak, suruh dia bilang sumbernya ini, sumbernya ini, sumbernya ini. Banyak menelaah. Ya, bisa dia banyak menulis gitu. Dia tahu ini rujukannya mana, lebih tentram kita belajar. Yang ketiga, lebih banyak belajar adab. Itu nggak mungkin ada ketika kita cuma dengar di radio atau lihat siaran live di TV atau lihat ya siaran live sekarang ada di streaming Facebook dan yang lainnya.
Di majelis ilmu, adab langsung dipelajari dari guru, termasuk juga kita dapat interaksi dengan teman-teman, tahu ya belajar bagaimana, contoh-contoh yang baik bisa kita tiru. Imam Ibnul Mubarak itu dia pentingkan belajar adab ini sebelum ilmu itu diambil. Ia katakan, saya itu belajar adab itu 30 tahun, sedangkan saya belajar ilmu 20 tahun. Apa tadi? Dia belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Apa faktornya kok belajar adab dulu? Biar wataknya nggak keras. Karena dengan dia pelajari adab, nggak mudah kafir-kafirkan orang, nggak mudah bid'ah-bid'ahkan orang, nggak mudah untuk memfasik-fasikkan orang. Nggak mudah dolah-dolahkan orang. Nah itu. Ditahan dia tahan emosinya ini. Oh iya ya, ini belum pantas saya sampaikan dulu ini. Saya tahan dulu. Saya nggak bisa vonis kayak gini. Wong orang ini belum paham kok. Masa saya sebut dia itu bid'ah dolalah finnar? Enggak. Pentingnya adab kayak gitu. Orang jadi tertahan dulu. Tahu cara penyampaian bagaimana. Ibnu Mubarak ulama besar di masa silam. Abdullah bin Mubarak 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Sampai-sampai para ulama itu katakan, ta'allamil adab tafhamul ilma. Hendaklah engkau pelajari adab, maka engkau akan lebih cepat paham ilmu. Kalau orang itu enggak pelajari adab, bahkan gurunya bisa dia debat. Guru saya ini kurang baca ini paling dia itu. Masa dia bilang kayak begini? Dalam majelis debatin terus dulu dalam batin itu. Wah masa kayak gini guru saya ini? Kok beda sekali dia? Padahal mungkin dia yang belum paham. Kadang kita itu mempermasalahkan itu dalam masalah-masalah yang bisa ditolerir. Misalnya dia lihat gurunya itu pas sholat maghrib atau ngisya atau subuh keraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Waduh guru saya ini ahlu bid'ah wa dolalah ini orang paham gitu. Padahal baru baca apa tadi? Menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Gak sadar kalau itu masih ada beda pendapat, masih bisa toleransi dalam masalah ini. Saya kadang kalau lihat dulu ini zamannya belakang ini, di belakang ini Syafi'iyah tulen. Syafi'iyah apa punya pendapat? Rukun sholat itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Nggak dijaharkan, masalah berarti nggak sama seperti nggak baca Al-Fatihah. Gitu. Jadi jenengan lihat kalau jadi imam jamaahnya di mana? Paham Bapak? Ini bukan jadi ahlu bid'ah kalau saya keraskan bismillah ini. Nggak ada ulama bilang kayak begitu. Masa Imam Syafi'i dibilang ahlu bid'ah kayak gini? Sholatnya kaleh rokaat, 2 rokaat sholat subuh duduknya. Yang ini milih tawarruk karena memilih dalam mazhab Syafi'i itu setiap rokaat terakhir pokoknya duduknya tawarruk. Kaidahnya ingat ya, gampang ya. Setiap rokaat terakhir dalam mazhab Syafi'i apa? Duduknya tawarruk. Mau 1 rokaat, mau 2 rokaat, mau 3 rokaat, mau 4 rokaat. Pokoknya rokaat berapa? Terakhir. Kakinya keluar. Lihat gurunya beda sedikit. Ya, sholat subuhnya kok guru saya kok kakinya ini kok keluar. Wah, itu ora pas memang ini, kayaknya ini kurang ini. Kurang ngaji, malah bilang gurunya kurang ngaji, coba lihat. Biasa kayak begitu. Kurang baca. Iya kan? Itu masalah khilafiyah. Tadi jahar bismillah. Ya. Terus tadi apa lagi? Duduk tawarruk. Kadang orang paham. Wah, coba lihat ini, dia turun sujudnya ini kaki duluan apa tangan. Saya selama ini dapat dari guru saya dulunya itu bilang tangan dulu kok. Ini kok lutut dulu ini.
Kan itu seperti menderumnya unta menurut dia. Jadi masalah lagi. Padahal dua-duanya boleh-boleh saja. Wah, guru saya ini, masa saya ngaji sama dia tangannya kok sedekap itu, kok bukan di dada, kok malah di perut, malah di pusar. Memang ahlu bid'ah tenan dia ini. Saya orang jadi ngaji. Padahal ada ulama yang menyebutkan tangan di dada itu hadisnya dhaif, tangan di pusar hadisnya dhaif. Terus posisinya di mana? Terserah. Mau di dada boleh, mau di perut boleh, mau di pusar juga boleh. Gitu. Aman enggak? Aman-aman saja. Kurang banyak menelaah. Makanya kalau ngaji jangan sama satu guru, apalagi kalau gurunya keras. Gitu. Paham gak Bapak? Ini keras gak ini tadi? Biasa saja. Santai aja. Biar jenengan tahu ada beda pendapat. Jenengan ke Saudi, ini kayak gini sholatnya, tangannya itu nyantai sekali di perut ini, di pusar itu. Kalau nggak percaya lihat saya sudah situ nanti. Tangannya kayak gitu aja. Biasa aja mereka itu tahu ini seperti ini boleh. Kita mungkin kalau sholat di belakang saya sudah wah orang gelem sholat meneh iki ya imamnya koyo ngene ora genah ya. Iya, ada ulama besar itu. Saya sudah itu saya sudah loh itu. Coba nanti lihat dia turun sejuta gimana. Itu juga lutut duluan. Rata-rata ulama Saudi kayak gitu. Saudi backgroundnya kayak gitu, sadar aja sendiri. Ternyata kita yang kurang ngaji, kurang belajar, kurang guru. Ngajinya cuma malam Selasa. Ya, gue ngertinya kayak ngono terus ya. Ngantuk, tambah ngantuk meneh. Kurang ngopi. Kita yang kurang. Harusnya itu kalau kita lihat orang lain, saya koreksi dulu. Iya, jangan-jangan saya yang masalah ya. Bukan nuduh orang lain dulu dong. Wah, aku saya kurang kok. Itu dia ngajinya banyak. Wong saya malam Selasa saja. Ya wes berarti saya yang salah, saya yang kurang ilmu. Berarti nambah ngaji lagi. Gitu. Jangan malas. Alasannya yo jauh, alasannya yo hujan, alasannya wes saya capek. Banyak alasan terus. Makanya kayak gitu terus ilmunya. Ya memang malam yo capek, yo boyok yo ya kayak gitu yo capek juga. Enggak bisa banyak alasan. Uang Imam Nawawi saja sehari itu bisa 12 majelis. 12 majelis loh itu ngaji. Belum nulis, belum ngajarkan ilmu. Itu baru apa? Ngaji aja. 12 majelis, kita saja satu majelis sudah komentarnya sana sini. Wah, Ustaz ki suwe tenan iki ya. Urung rampung-rampung. Nah, itu baru ngaji. Sak jam urung rampung loh ini. Saya sudah banyak komentar. Imam Nawawi berapa majelis tadi? 12. Itu nggak banyak komen coba. Malah mungkin dia nganggap kurang itu. Gak alasan inilah, gak alasan inilah. Ngaji 12 kali Imam Nawawi itu. Belum waktu nulis, itu baru ngaji. Itu baru hadis majelis ilmu. Imam Nawawi punya karya tulis banyak. Kita ngajinya kurang, nulis gak ada. Coba lihat. Ya gak Bapak? Wah aku wes tua Ustadz. Wah ada ulama itu yang baru 60 tahun baru ngaji loh. Al-Is Ibnu Abdissalam itu baru ngaji usia 60 tahun. Baru berapa? Baru ngaji 60 tahun. Sama berarti dengan Al-Is Ibnu Abdissalam. Jadi ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pakar qawaid, pakar ilmu usul. Baru 60 tahun. Imam Ibnul Jauzi 80 tahun. Itu masih baca ini punya kitab. Dia bawa depan gurunya, dia baca depan gurunya. Kayak cah TPA itu ya baca Iqra depan guru gitu. Namanya baca itu kayak gitu.
Jadi gurunya perhatikan tuh, nyimak itu bacaan muridnya, masih lakukan kayak gitu, itu Ibnul Jauzi, coba lihat. Dan itu belum tentu gurunya itu setara umurnya dengan Ibnul Jauzi 80 tahun, bisa jadi lebih muda. Berapa tahun tadi? 80. Masih semangat. Ulama besar lagi, ada yang dia katakan bahwasanya usia saya yang tua seperti ini, saya ternyata lebih semangat di usia tua saya ini dibandingkan dengan masa mudanya dulu. Usia tuanya loh itu. Lebih semangat dibanding mudanya. Kita yo muda yo males, yo tua yo tambah males. Harus tambah semangat lagi. Ini pokoknya kena malam ini malam Selasa ini. Ini tambah semangat lagi, ngaji terus. Mau ngapain? Mau cepat-cepat pulang? Delok TV? Ora manfaat meneh. Ngaji. Biar tambah ilmu terus, ada kesempatan. Apalagi jenengan mau nyampaikan ilmu pada yang lain. Ada yang biasa ngisi, ada yang khotib Jumat, ya kan? Mau pakai apa coba? Ilmu, modal ilmu. Ilmu yang paling ampuh ya dapat dari majelis ilmu. Majelis WA nggak bisa. Majelis WA itu banyak notification. Lihat lagi, wah iki pesan iki urung dibalas ya. Nah, lihat lagi pesan yang lainnya, balas lagi. Balas pesannya setengah jam, belajarnya 5 menit. Iya kan? WA nggak efektif. Efektifnya di majelis ilmu. Makanya kalau di majelis ilmu itu HP itu dinonaktifkan dulu, nggak lihat, nggak ngaji sambil lihat WA. Waduh, ini ono pesanan meneh ya. Gimana bu bahas pesanan lagi di majelis ilmunya, nggak konsen. Hapus dulu, tinggalkan dulu, silentkan dulu. Itu enggak nyambi itu, lihat-lihat HP. Wah, tak foto dulu ustadznya ini biar jadi status saya nanti di WA ini, di Instagram. Wah, tambah meneh status. Makanya saya gak senang gitu kalau zaman itu ngaji itu terlalu banyak status. Padahal lagi mangkat tuh saya gitu. Itu jadi status itu. Di videoin lagi. Ngapain? Baru ngaji 1 kali, nambah dulu ilmu. Mau foto nanti, mau di majelis, mau bareng saya, kayak mau selfie bolak-balik, jungkir balik, ya silahkan. Majelis ini lagi mangkat kajian, ya kajian. Enggak sibuk dengan selfie-selfie, foto-foto. Ya apalagi kameranya cuma biasa gitu. Ya cuma biasa bikin jadi ini aja. Wes ngaji, sibuk ngaji dulu, mumpung ada kesempatan ngaji. Iki wes sak jam urung iki, wes sak jam. Sudah hadis panjang tadi. Jadi kesimpulannya, ya ilmu itu ibarat apa sekarang hari ini? Hujan. Hujan deras apa hujan manfaat? Hujan manfaat. Tanahnya ada berapa macam? 3. 1. Tanah thayyibah yang bisa numbuhkan tanaman, bisa nampung air. Yang kedua, tanah ajadib. Sifatnya apa? Bisa menampung saja. Yang ketiga, tanah yang kian. Sifatnya apa? Tidak bisa numbuhkan tanaman, tidak bisa menampung air. Nah, ilmu itu kayak gitu. Hati keadaan hati kayak gitu. Ada yang bisa langsung numbuhkan ilmu tadi, bisa bermanfaat, kemudian bisa diambil oleh orang lain, ambil manfaat tadi dari ilmu kita. Ada yang kedua cuma bisa nampung saja, orang lain ngambil, orang lain yang mungkin dapat manfaat. Yang ketiga nggak bisa tumbuh tanaman, nggak bisa juga nampung, orang lain nggak bisa manfaatkan. Maka jadinya minimal yang keberapa coba? Kedua. Lebih bagus lagi yang Pertama itu yang dicari. Saya ngaji, punya ilmu, numbuh untuk diri saya, manfaat. Kemudian orang lain juga dapat manfaat. Kalau nggak bisa yang kedua, kok ini ngaji kok orang paham-paham, yang penting ngaji aja dulu.
Nyatat dulu ini. Belum paham, mau nyatat lagi, ulang lagi besok. Belum paham lagi, ulang lagi terus kayak gitu. Dapat manfaat dia sudah ada di majelis ilmu. Jangan sampai jadi yang ketiga. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita formalitas rawung ikut pengajian desa walau ustadznya itu cuma mementingkan apa ini? Mementingkan lucu. Ya, dia cuma mementingkan lucu tidak, dan kadang gorowannya tidak serono. Kalau memang nggak dapat manfaat dan jenengan itu rasa ini kalau nggak hadir timbul masalah, yuk hadir saja, dengar saja. Kalau hadirnya nimbul masalah untuk jenengan sendiri, nanti masyarakat kucilkan ke yang nggak mau dibantu-bantu lagi untuk urusan jenengan. Namun kalau nggak ada masalah, nggak hadir, ya nggak hadir lebih bagus. Timbang-timbang untuk maslahat mudarat masing-masing. Apa yang dimaksud takdir yang bisa diubah, dan apakah semua yang kita lakukan itu sudah takdir Allah? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah katakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah telah tentukan takdirnya masing-masing. Berarti semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ngaji, Allah sudah tahu takdirnya. Kita pulang, ya, hujan atau tidak, Allah juga sudah tahu takdirnya. Itu sudah jadi takdir Allah. Sekarang apa yang sudah Allah tetapkan takdirnya, apakah bisa berubah? Bisa. Namun berubahnya takdir dengan takdir Allah pula. Atau bahasa gampangnya, takdir Allah itu tetap, namun dimudahkan untuk jalani takdir tadi. Misalnya Nabi SAW itu katakan, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali dengan doa. Para ulama tafsirkan hadis ini dengan mengatakan, takdirnya tidak berubah, namun Allah mudahkan jalani takdir tersebut. Dia dapat musibah nih, dompetnya hilang. Jadi takdir atau tidak? Takdir. Dia berdoa pada Allah tadi. Dia sudah berdoa, ya Allah mudahkanlah saya rizki, ya Allah mudahkanlah saya ini dan ini. Namun dompetnya hilang setelah dia berdoa kayak gini. Doanya manfaat nggak? Manfaat. Apa jadinya? Oh, dia tahu. Oh, ini sudah jadi takdir Allah. Dia terima takdir tadi. Dia nerima begitu saja dan dia jalani takdir tadi dengan mudah. Nggak banyak protes, nggak banyak menggerutu, nggak menentang takdir Allah. Malah dia berdoa lagi, ya Allah gantikan ini dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah. Berilah ganjaran untuk musibah ini dan beri ganti dengan yang lebih baik. Oh, dia hadapi mudah dengan dia berdoa lagi, malah nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi pengertian yang tepat itu adalah Allah mudahkan kita menjalani takdir kalau kita berdoa. Dan ingat ya, ini kata kunci untuk memahami takdir. Ingat, takdir itu jadi rahasia Allah. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Maka untuk urusan takdir tadi nggak usah kita cari tahu dulu ini takdir saya seperti apa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, manusia yang nantinya akan ditanya. Berarti apa saja yang Allah takdirkan nggak usah banyak nanya dulu. Kita tidak tahu. Kita cuma bisa berdoa, usaha, sudah. Kita nanti akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Ustadz, saya punya masa lalu yang buruk dan pernah depresi. Alhamdulillah keadaan saya sudah membaik sekarang. Namun mental saya sekarang terbilang kurang bagus dan saya jadi mengidap penyakit episode depresi. Gejalanya mirip dengan bipolar. Penyakit ini sudah menaun dan dahulu saya berobat secara medis tapi juga belum kunjung sembuh dan memutuskan untuk berhenti berobat. Takut jika obatnya merusak tubuh. Sekarang saya ada niatan untuk menikah, tapi saya sadar dengan penyakit saya mungkin bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga.
Maka dari itu saya ingin ikhtiar lagi untuk kesembuhan saya. Coba ikhtiar dulu untuk sembuh secara medis. Dan banyak berdoa, terus tambah lagi dengan hadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadiri majelis ilmu juga bisa jadi penyembuh. Ya, bisa jadi penyembuh. Dan nanti banyak dapat doa dari orang-orang soleh juga. Di samping juga antum berdoa sendiri. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dengan segera dan segera menikah, dapat guru yang dapat jodoh yang terbaik. Saya baru belajar agama dan saya ditanya hukum Islam dan teman saya dan saya insya Allah tahu dan menjawabnya. Pertanyaannya, apakah saya termasuk 4 guru yang harus dijauhi seperti perkataan Imam Malik? Dan saya harus menjawab tidak tahu. Setiap teman saya bertanya. Boleh antum jawab namun berdasarkan ilmu. Dia tanya, oh saya pernah dapat di kajian. Bilang aja, saya dapat di kajian ini, jawabannya seperti ini, seperti ini. Kalau kamu mau tahu pastinya, silakan hadiri majelis ilmu, tanya langsung. Gitu. Jawab sebatas ilmu yang dipahami. Gak lebih daripada itu. Jangan kamu belum dapat ilmu ini terus jawab, sepertinya kayak gini ya. Saya kayaknya pernah baca. Dan kesimpulan saya kayak gini. Nanti saya telaah lagi lebih jauh misalnya. Padahal belum dia pelajari. Gak boleh jawab kecuali sebatas ilmunya saja. Adakah gerakan-gerakan kecil di luar gerakan inti sholat yang membatalkan sholat? Contoh, membetulkan pakaian setiap mau sujud. Kalau seperti ini keadaannya darurat untuk betulkan pakaian, berarti tidak jadi membatalkan sholat. Kalau gerakannya itu bukan darurat, minimal makruh. Maka gerakan di luar sholat, di luar inti sholat yang membatalkan sholat kalau terpenuhi 3 syarat. 1, banyak. 2, berturut-turut. 3, bukan dalam keadaan butuh. Contoh, gerakannya masih boleh. Nabi SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah, putri dari Zainab. Setiap mau sujud dia letakkan, mau bangkit lagi digendong kembali. Gerakannya banyak nggak? Banyak. Itu lebih dari 3 gerakan sebenarnya. Namun masalahnya karena dalam keadaan butuh. Ya, dalam keadaan butuh boleh. Ada yang makruh tadi, banyak gerak-gerak pecisnya ya kayak gini, dibetulin terus. Ya, tangannya ada jam diputar-putar terus. Makruh minimal. Jenggotnya kayak gini ya dipegang-pegang terus. Ya nggak berubah kanan kiri ya kayak gitu juga. Makruh berarti. 3 syarat tadi baru jadi batal. Ketika ada seorang yang menceritakan membandingkan ustaz satu dengan yang lainnya, apa tanggapan atau perilaku kita untuk menyikapi hal tersebut? Kalau yang dibahas ilmu ya silakan bahas ilmu. Kalau bahas person nggak perlu bahas person. Nanti jadi ghibah. Kecuali ada perlu saja untuk menggibah, untuk kebutuhan ada hajat saja baru dibolehkan. Bolehkah kita mendirikan sholat jamaah sendiri di satu masjid karena imam pada jamaah pertama sudah ruku pada rakaat terakhir, sedangkan kami yang masbuk ada satu rombongan katakan 20 orang. Kalau kita mengikuti imam yang pertama tinggal mendapatkan bacaan tasyahud saja. Berarti kalau ini yakin bisa dirikan jamaah baru lagi dengan 20 orang ini, ya mendingan dirikan jamaah baru. Namun tunggu imam ini salam. Tunggu imam ini salam. Kalau yakin itu rakaat terakhir, tunggu imam ini salam baru dirikan jamaah kedua, dan jamaah kedua sah-sah saja untuk ini dan itu lebih afdol. Ya, lebih afdol daripada kamu bermakmum, jenengan bermakmum dengan makmum masbuk. Kalau yakin ada 20 orang ini, berarti 20 orang dirikan jamaah baru. Lebih bagus untuk jamaah ini dirikan lebih baru. Apa hukumnya hadiah perlombaan dari lomba pembawa acara? Bagaimana solusi anak yang ingin menuntut ilmu jauh dari negerinya, sementara ibunya masih ragu-ragu dan khawatir anaknya ingin menuntut ilmu di Madinah? Ya pahamkan pada ibu biar bisa ke Madinah, ya dapat ilmu langsung dari para ulama di sana. Tinggal memahamkan saja pada ini dan butuh meyakinkan orang tua tentang ada peluang untuk belajar ke sana. Apa hukumnya hadiah perlombaan dari lomba pembawa acara? Kalau selama peserta tidak ada
iuran di situ, uang pendaftaran, sah-sah saja untuk mengikutinya, apalagi kalau dapat sponsor untuk memberikan hadiah. Namun kalau peserta mesti ada uang pendaftaran, ini tidak dibolehkan karena nanti sama saja dengan judi. Apakah wajib ketika seorang menjumpai kemungkaran ia harus beramar nahi mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar sementara ia takut mudarat besar? Maka orang beramar ma'ruf nahi mungkar kadang menimbang ini maslahat atau mudaratnya. Kalau memang dia ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ada mudarat besar, saya ingkari sekarang, mudaratnya banyak, maka dia tunda dulu berarti. Sama seperti kita mau ngisi pengajian, ada lihat ini kalau saya ingkari saat ini, mudaratnya masalah sekali, besar sekali, saya tunda dulu. Tunda bukan berarti nggak mau, namun dia sampaikan nanti kalau momen yang pas, seperti itu boleh. Apakah emas putih sama hukumnya dengan emas kuning? Yaitu haram bagi laki-laki. Emas putih bahan dasarnya dari emas enggak? Hah? Bahan dasarnya dari emas atau tidak? Kalau yakin itu dari emas, berapa persen pun tidak boleh digunakan. Ya, berapa persen pun untuk laki-laki tidak boleh digunakan. Kalau emasnya dengan warna emas ya, dan itu memang asli emas, jelas tidak boleh. Namun kalau ini emas putih dan itu bahan dasarnya dari emas dan itu memang emas, cuma warnanya saja, maka tetap tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini, dan insyaallah kita bahas lagi untuk pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian kita cukupkan pengawasan malam hari ini. Mungkin bisa terus dapat ilmu, bisa memperbaiki diri, dan kita terus mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.